Yuhu crafters, selamat datang lagi di tutorial ala cactus flower. Kita akan bikin gelang yang cakep kayak gini. Bahan-bahannya gampang, tekniknya juga mudah. Saya akan coba sharing gimana cara yang saya lakukan biasanya untuk bikin gelang kayak gini, gelang rantai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Untuk bikin gelang kayak gini tuh sebenarnya ya, kalau teman-teman bisa teknik dasarnya, itu nanti bisa banyak banget hasil kreasinya. Karena untuk hiasannya tuh bisa apa aja. Yang pertama saya ukur dulu ya, karena saya juga belum ukur. Yang pertama, oke. Jadi kita perlu rantai itu sekitar 22 cm. Nih, di ujung sini sampai 22 cm. Kenapa kita pakai rantainya panjang banget? Karena kendala gelang kayak gini adalah kalau dipakai susah, ya kan? Kalau misalnya mau pakai sendiri tuh susah banget gitu, kita mesti minta bantuan orang lain biasanya. Tapi kalau kita punya rantai yang lebih panjang atau rantai ekstranya, itu akan sangat memudahkan. Pegang dulu ujung rantainya di sini, terus diputar, tinggal dikaitin deh. Jadinya gampang. Itu bisa dilakukan sendiri, dan ini bisa teman-teman bilang ke calon customernya nanti. Selain untuk memudahkan pakainya, jualan gelang kayak gini tuh menurut saya paling aman ya. Karena selain dia modelnya klasik tadi, karena tadi panjangnya 22, ini tuh kayak kalau baju tuh ibaratnya cuman all size, nggak ada S, nggak ada M, nggak ada L-nya. Jadi kita nggak perlu lagi nanya yang beli ukuran pergelangan tangannya berapa gitu. Kita bikin aja gelang kayak gini. Ini open size, bisa dipakai buat yang lengannya memang kecil atau yang agak besar, atau bisa juga dipakai sama mereka-mereka yang senangnya tuh pakai gelang agak longgar supaya nanti ada jatuhnya ke pergelangan tangan atau mungkin sampai ke tangan-tangan bagian atas. Jadi bener-bener apa ya, recommended banget kalau mau jualan gelang kayak gini. Teman-teman kalau mau bikin bazar atau ada souvenir, bikinlah gelang yang ukurannya adjustable dan bisa dipakai sama berbagai macam ukuran pergelangan tangan. 22 cm ya, sekali lagi 22 cm. Kemudian biasanya kalau yang biasa saya lakukan, saya isi dulu bagian ujung kanan sama ujung kirinya. Ujung kanan saya kasih kristal ceko, ujung kirinya saya kasih kaitan udang. Sekarang ujungnya saya mau kasih kristal ceko. Nih ya, di kristal cekonya kan dimasukin headpin. Headpinnya pakai yang 3,8 atau yang 2 cm juga bisa. Nih dia. Kita tuh mau bikin yang di ujungnya ini. Dibikin loop, terus dikaitin ke rantai yang terakhir. Tunggu, rantainya pastikan dulu rapet ya, jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah nanti gampang copot. Aduh. Terus langsung ditutup lagi. Pastikan dia rapet ya. Oke, jadi setelah dipotong rantainya 22 cm, kita kerjakan dulu bagian ujungnya, ujung kanan sama ujung kiri. Yang satu dikasih kaitan udang, yang satu dikasih kristal ceko.
Nah, ini bagian yang menurut saya paling seru nih dalam bikin gelang kayak gini. Untuk hiasannya sendiri itu nggak ada aturannya ya teman-teman. Ini tuh random, bisa disesuaikan dengan kreasi atau jenis manik-manik yang teman-teman punya di rumah. Nggak harus beli yang baru, bisa pakai yang ada di rumah dulu. Apapun jenis bunganya, saya mau kasih tips sedikit. Kalau mau bikin gelang yang kayak gini, itu yang lubangnya tembus atas bawah ya. Yang kayak gini bunganya, tembusnya atas bawah. Bukan bunga yang datar. Sebetulnya bisa aja sih, nggak wajib, bukan berarti dia nggak bisa dipakai untuk bunga kayak gini. Bisa, cuman nanti jatuhnya bunganya tuh ke bawah gini loh. Nih bunganya ke bawah gini. Itu kalau dipakai nggak kelihatan bunganya, nggak bisa gini. Karena kalau mau kayak gini dia harus ditusuk di rantainya, bukan digantung. Konsep kita kan kali ini digantung ya, jadi harus sebaiknya, bukan harus, tapi sebaiknya pakainya bunga yang tembus atas bawah. Ini kita namanya, ini sebenarnya udah lama adanya, cuma mungkin dia auranya belum terpancar aja kali ya. Ini kita ada yang mix, ada yang perwarna juga. Ini marble yang marble mini flowers, dia tembus atas bawah. Nah, hari ini saya mau pakai warna biru. Campur ini bagus kali ya. Biru aja deh. Saya mau pakai warna biru. Kenapa? Karena mutiara sama kristal cekonya saya mau pakai yang ungu-ungu gitu. Ini yang ukurannya 8 ya. Kalau saya biasanya cara yang saya lakukan adalah saya rangkai dulu atau susun dulu. Oh, nanti ininya di sini. Sekali lagi ini random ya, nggak ada aturan khususnya. Suka-suka hati teman-teman aja, yang mana mau berapa banyak gitu, itu terserah. Lanjut lagi ya, untuk isiannya sendiri itu berapa banyak terserah teman-teman. Bebas ya. Ini saya kasih lihat lebih full lagi. Kayak gini misalnya nih, kenapa menurut saya proses ini penting banget. Jadi ini tuh kita kayak filter, oh ini kayaknya si kristal ceko warna ini nggak masuk deh, udah deh nggak usah take out aja atau kita ambil aja, kita ganti sama warna yang lain. Bayangin kalau teman-teman udah langsung pasang, itu kan makan waktu dan buang-buang head pin kan. Jadi saya secara pribadi dari dulu memang kalau bikin gelang kayak gini tuh saya rangkai dulu apa ya yang saya punya, kira-kira masuk nggak warnanya. Kayak gini, disusun dulu kan. Gak apa-apa nih ukurannya kayak belum pas, itu gak apa-apa banget. Pokoknya kita kira-kira aja dulu gitu loh, bayangan dulu. Kenapa? Karena nanti kan begitu kita ngerangkai, rantainya kan kita tarik kan, itu pasti berantakan dan posisinya udah nggak jelas lagi kemana. Jadi pastiin dulu kita susun. Saya mau pakai tassel warna biru. Kayak gini. Bunganya 3 aja cukup. Habis itu cari apa yang teman-teman punya di rumah yang sekiranya bakalan masuk warnanya. Mutiaranya. Ini kan kebetulan udah ada contohnya nih. Kalau misalnya belum ada contohnya tuh bener-bener kayak kita merangkai di kertas polos, itu seru banget sih. Nih tambahin lagi. Oke, tips berikutnya adalah kalau mau campurin manik-maniknya, pilih yang ukurannya beragam. Jadi misalnya tadi bunga-bungaan, terus kristal cekonya yang 8 mm, kristal ceko rosella yang 8 mm. Terus ini si manik chrome-nya ini 6 mm. Kenapa mesti beragam? Kalau menurut saya lebih bagus beragam supaya ketika dipakai di tangan tuh lebih meriah gitu. Kalau misalnya satu ukuran aja nggak apa-apa, tapi kalau mau satu ukuran sebaiknya satu jenis juga aja. Misalnya mutiara 10, ya udah mutiara 10 aja isi gelangnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin macam-macam dan dia ukurannya sama, nanti dia kayak nggak kelihatan gitu loh masing-masing bentuknya. Jadi menurut saya sih bagusnya dipakai ukurannya berbeda-beda. Jadi variasi ukurannya, bentuknya variasi, ukurannya juga variasi. Misalnya teman-teman merasa kayaknya udah cukup nih
biar nggak terlalu penuh banget gelangnya dan biar irit juga modalnya gitu kan. Udah cukup deh kayaknya rangkaiannya begini. Nah, tips berikutnya adalah ambil handphone ya, ambil handphone. Ini difoto kayak begini supaya apa? Supaya kita bisa balik lagi lihat tadi posisinya ada di mana. Karena kenapa mesti difoto? Karena ini kalau saya angkat nih, tuh nanti kan kita akan merangkai kan satu-satu. Ini bisa dipastikan akan ambiar alias berantakan posisinya. Kalau kita udah pasang headpin, jauh lebih ribet lagi nanti nyari-nyarinya. Tadi di mana ya? Apa duluan ya gitu. Jadi sangat saya sarankan untuk difoto dulu desainnya. Difoto supaya nanti mau pasang dari ujung ngeliat lagi, oh kristal ceko duluan, oh bunganya, oh apa-apa gitu. Sampai habis, sampai selesai. Kita akan mulai desain pertama itu sekitar 3 cm dari rantai yang pertama. Sekali lagi saya ulangin, 3 cm dari rantai yang pertama. Pertama kita pasang tassel dulu ya. Nah, tassel mini ini dia sudah hadir dengan ringnya, jadi gampang. Kalau tassel mini tinggal dibuka aja ringnya, putar dulu, dia biasanya ada di bawah. Langsung dipasang. Jadi sekitar di sini. Pertama, dari rantai pertama jaraknya adalah 3 cm. Oke. Lanjut tips berikutnya. Ini tips ala-ala kaktus flower aja ya. Boleh teman-teman ikutin. Kalau ternyata teman-teman selama ini udah jago bikin ini dan kayaknya nggak ngaruh deh gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau di saya sih ini sangat-sangat berpengaruh. Tipsnya adalah gini. Di rantai ini semua susunannya harus ada di bawah. Di bawah sini. Harus ingat bahwa susunannya tuh sejajar dengan rantai yang pertama, dengan hiasan yang pertama. Jadi kalau yang pertama masukin rantainya di sisi bawah, maka dia di bawah terus. Kalau mau di atas terus. Nanti hasilnya akan rata kayak gini nih. Walaupun ketika udah dipakai itu emang nggak bakalan kelihatan banget, tapi kalau diperhatiin dia tuh sebetulnya ada di sisi yang sama. Sebentar ya, nih. Tuh kan semuanya tuh madepnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah semua. Nggak zigzag. Nggak ini di bawah terus di atas, bawah lagi, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena saya pengen kalau dipakai itu atau pas difoto ya, minimal pas difoto aja. Kalau dipakai sih mungkin kita juga udah nggak sadar ya, kayak udah kemana-mana gitu hiasannya. Tapi kalau difoto dia tuh akan rapi, bisa rapi kayak begini. Nih. Sepele sih ya, hal kecil, tapi ternyata dampaknya lumayan besar loh. Nih, bisa kayak gini tuh kenapa? Dengan rantainya rapi, susunannya rapi, karena hiasannya ada di satu arah ke bawah atau di satu menghadap arah yang sama. Nanti kalau teman-teman udah praktek, pasti kebayang deh yang saya maksud itu apa. Jadi kan kita jualannya online ya, kita sangat bergantung sama foto. Kalau misalnya di fotonya rapi, di fotonya cakep, jadi kan orang juga lebih tertarik gak sih belinya gitu. Terus berikutnya setelah ini kan kristal ceko. Nah pertanyaannya apakah harus rapat? Harus gak sih Mbak Ria kita isinya tuh di rantai yang kedua? Misalnya ini rantai pertama, terus harus isi rantai sampingnya atau boleh lengkap? Jawabannya boleh. Boleh banget lengkap. Lihat aja nih yang udah jadi. Dia tuh nggak rapet kan. Lengkap 1, ada yang lengkap 3, ada yang rapet. Itu tergantung banyak hal. Tergantung kreasi. Yang pertama desainnya, yang kedua kalau semakin rapet itu modalnya semakin banyak. Karena manik-manik yang dipakai kan semakin banyak juga ya. Nah, teman-teman pilih deh tuh mau full atau enggak. Tapi saya pribadi lebih suka yang enggak terlalu full. Biar bagus aja gitu, masing-masing kayak kelihatan bentuknya. Jadi masing-masing dimasukin ke headpin kayak gini. Nah disinilah nih yang ada beda sedikit sama biasanya. Biasanya kita kalau potong headpin itu kan palingan segini nih,
segini ya nggak sih? Karena lubangnya nggak usah terlalu besar. Tapi kali ini saya mau bikin yang justru agak sedikit panjang. Jadi saya tambahin sekitar 1 cm kayak gini. Ini agak lebih panjang dari biasanya. Biasanya saya kalau bikin loop nggak sepanjang ini. Ini agak lebih panjang. Kemudian saya pakainya bagian tengah ya, tengah hampir ke bawah supaya loop saya tuh besar. Kira-kira sebesar ini. Ini besar banget kalau untuk ukuran loop, menurut saya ini besar banget. Kenapa kita bikin yang besar? Karena kita mau langsung merangkai di rantai tanpa bantuan ring lagi. Jadi di sini seperti yang tadi saya bilang, cari yang sejajar ya rantainya, jangan pindah-pindah. Kalau teman-teman bikinnya terlalu kecil atau terlalu rapat, nanti hasilnya nggak bisa bergantung, nggak bisa gantung-gantung gini hiasannya. Dia akan mandek, terus kayak ngambek gitu, nggak mau bergerak-gerak. Daripada bingung, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh pakai yang bunga misalnya. Kebayang nggak? Yang kayak gantungnya tuh kayak apa ya, kayak kepepet gitu, nggak bisa gerak-gerak karena itu loopnya terlalu kecil. Nih saya contohin, saya bikin loopnya yang normal, yang kecil, terus saya pakai ujung yang atas, ya kan, mulai kan dia posisinya. Nih ya, inilah kenapa kalau digelang tuh dia nggak mau bergerak. Misalnya saya masukin, terus saya rapetin. Ini kan ukuran loop normal nih, segini nih ya, normal lah ya, kecil gitu. Nih misalnya jadinya pertama dia akan jelek banget karena gepeng, karena dia terlalu kecil. Yang kedua dia nggak bisa ngegantung-gantung itu tuh nggak bisa apa sih namanya, kalau yang dua ini kan dia punya space atau punya jarak ya, jadi dia bisa kayak gini tuh. Tapi yang ini dia nggak bisa, dia kalau itu kaku nih tuh, jelek banget ini kalau udah dipakai, kayak kurang kincring gitu. kurang ada pergerakannya. Jadi saran saya jangan bikin loop yang terlalu kecil, loopnya harus lebih besar dari biasanya. Dan untuk gelang yang seperti ini sangat-sangat dibutuhkan teknik pembuatan loopnya yang mulus. Kenapa? Karena loop ini bagian dari desainnya. Kalau loopnya bengkok-bengkok, nanti hasilnya juga kelihatan, karena kan dia terpampang gitu kan loopnya kan, jadi harus bagus. Gimana cara bikin loop yang bagus? Latihan. Semakin sering semakin bagus kok, percaya. Oke. Agak jauh dikit ya, agak lebih panjang dari biasanya. Terus ininya di tengah hampir ke bawah. Nih kalau udah gini kan kita udah lupa kan sama susunan yang tadi. Untungnya udah difoto, jadi tinggal nyontek aja di handphone. Jangan lupa difoto dulu. Pokoknya tekniknya sih kurang lebih begitu, diulangin aja terus sampai manik-maniknya habis. Kebayang ya, gampang kan? Satu lagi ya, setelah itu kita selesai. Semuanya ada di satu sisi yang sama tuh, nggak zigzag, nggak atas bawah. Saya mau bandingin sama fotonya ya. Ini fotonya, susunannya tadi kira-kira begini, terus ini hasil akhirnya. Kalau dipakai nih ya detailnya, ini nggak penuh ya, memang sengaja nggak penuh. Kalau dipakai kira-kira akan seperti ini. Langsung aja dikaitin ke rantainya, nggak usah tambahan ring-ring lagi, nggak usah tambah-tambah modal. Nih karena tadi loopnya besar, jadi coba saya atasin dulu.
Nih, karena loopnya besar, jadi semuanya bisa bergantung. Bagus ya. Sama pas banget lagi pakai baju biru. Jadi masuk. Kira-kira begini hasilnya. Menurut saya sih gemes ya. Teman-teman, menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Yang pink atau yang ini? Yang navy?